Oke, kembali lagi di coding pemula. Kita akan lanjutkan kembali ya untuk project-project yang kemarin sudah kita desainkan ya. Kita lanjutkan lagi untuk tutorial yang kesekian kalinya. Oke, masih dalam project yang sama ya, yaitu membuat aplikasi kasir atau aplikasi manajemen barang. Oke ya, kemarin kita sudah sampai pada form kasir ya, atau form barang keluar. Kita desain seperti ini. Oke ya, bagi yang ketinggalan bisa lihat video saya yang sebelumnya, atau bisa lihat di playlist yang sudah saya buat. Silahkan dilihat, dicek. Oke, kita akan lanjutkan lagi untuk kode di form keluar ini atau form kasir. Oke ya, kita coba jalankan. Nah, lebih seperti ini hasilnya kemarin. Waduh, kok lama nyapa ini. Oke, 1 2 3 masuk. Aduh, password salah user ya. Transaksi barang keluar. Oke, seperti ini. Oke, kita akan kodekan kode pemrograman di wilayah event ketika text box ini teksnya berubah ya, atau event text change. Kita keluar saja, kembali ke menu, di close. Oke ya, tapi terlebih dahulu kita perlu menamai ya untuk masing-masing komponen toolbox ini, biar kita gampang untuk memberikan kodenya nanti. Misalkan textbox ini kita namai dengan txt kode atau kecil saja ya, tidak masalah sebenarnya, tidak ada pengaruhnya. Txt kode barang ini kita namai txt barang. Terus kita set read only ya, atau hanya baca saja untuk text box ini. Soalnya kita tidak perlu menginputkan nama barang ya. Read only true. Terus ini satuan kita beri nama txt satuan. Terus kita set read only, properties read only nya true. Terus di bawahnya txt harga, txt harga, terus read only nya true. Oke, seperti itu. Oke, kita buatkan event di komponen textbox txt kode ini. Nah, pergi ke event ini ya, terus kita buat event pada text change ya, event text change, atau ketika txt kode berubah teksnya. Kita buatkan sebuah variabel untuk menampung bahasa query seperti biasa. String select kode barang satuan, terus harga satuan, atau ini bisa kita gantikan bintang ya, atau select semua kolom. From tpl barang where, dimana kodenya, atau kita kasihkan rtrim ya, rtrim kode sama dengan txt kode teks seperti ini. Terus kita buat sebuah variabel dim cmd. Oh, ini berhubung kita ingin mengakses data SQL ya, kita import dulu ya sistem SQL servernya, sistem data SQL nya. Import bagian atas sendiri ya, import sistem data SQL client. Oke, sudah. Terus kita kembali lagi ke event txt kode text change, bagian bawah ini dim cmd as new SQL comment
SQL comment seperti variable str dan connection stringnya variable count. Terus dim rd as SQL data adapter ya, reader ya, bukan adapter. Terus rd sama dengan cmd execute reader. Oke, seperti ini. Terus if jika rd memiliki sebuah data atau memiliki sebuah baris hash row, dan maka rd kita baca atau hasil bacaan query ini kita baca. Terus txt, aduh kok di sini tuh, bawah sini ya, txt barang, teksnya kita sama dengankan dengan hasil bacaan rd pada kolom barang. Kita format ke string, terus kita trim untuk menghilangkan spasinya. Txt satuan sama teksnya kita sama dengankan dengan hasil bacaan variable rd pada kolom satuan. Kita format ke string to string trim. Typo men. Terus txt harga, teksnya kita sama dengankan dengan hasil konvertan dari ini cin, maksudnya adalah kode untuk mengkonvert ke integer ya. rd item yang dikonvert hasil bacaan dari variable rd pada kolom harga underscore satuan. Oke, seperti itu. Itu rd kita close, kita tutup, else rd close. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan. User 123, barang keluar 123, oke. 124, oke. Nanti kita desainkan ketika kita mengisikan kode di txt kode ini, dan ketika terdapat data sesuai dengan kode barang yang ada kita tuliskan di sini, maka otomatis data ini akan masuk ke dalam data green view ini. Oke ya, kita tutup dulu. Ini kita cuma mengecek apakah kode yang barusan kita ketikkan berhasil atau tidak. Oke, nanti direncanakan ketika kita menuliskan kode di sini dan terdapat datanya, maka properties barangnya kita tampilkan di sini dulu sesuai dengan kode yang kita ketikkan di sini, dan masuk nanti ke data green view ini langsung. Oke, kita tutup, kembali ke menu, kita desainkan lagi kodenya. Apa kita buat subprosedur lagi ya? Ada. Ini saya pakai trackpad ya, jadi agak sulit. Nggak pakai mouse. Ini biar tidak ganggu, kita close saja. Oke. Ini kode yang barusan kita tambahkan ya. Oke, kita buat sebuah subprosedur untuk memasukkan data ke data green view. Namanya apa ya, masuk data gitu aja, tidak masalah. Setelah itu kita kodekan kode pemrogramannya, yaitu untuk memasukkan data di data green data green view ini. Masuk data, kita programkan dg tampil, row kita tambahkan sebuah baris dulu di data green view ini ya. Kalau ini masih kosong, untuk memasukkan data di data green view ini tentunya kita harus menambahkan dulu barisnya. Setelah itu kita bisa memasukkan datanya dengan kode pemrograman seperti ini. dg tampil
row pada kolom kode besar, terus selnya adalah seperti DG tampil. Iya, DG tampil. Row count. Row count tulisannya apa ya? Row count, pakai T. Count dikurangi 1. Values sama dengan txt kode teks. Error ya, bentar, ada yang error. Bentar, kita cek dulu cells. Wah, row-nya ya bukan ya, gini row-nya berarti yang di sini DG tampil, row-nya berarti DG tampil count. Aduh, DT pas sudah mulai ngantuk ini. DG tampil row count kurangi 1. Ada nggak benaknya autocomplete seperti ini ya. 2019 DG tampil row count kurangi 1, terus sel pada kolom kode besar, kode values nggak pakai S. Oke, kita coba jalankan. Ini kita tes dulu apakah kodenya berhasil atau tidak. Agak sedikit lupa ya, kita tes dulu berhasil atau tidak. Barang keluar 1 2 3. Oh, jelas tidak berhasil, belum kita masukkan di event texting ini kok. Jadi ini di close mengganggu ini. Jadi prosedur ini kita panggil di wilayah event ketika txt kode texting. Kita panggil di wilayah sini, bawahnya sini ya. Ada kurang M ini ya, masuk data. Oke, kita coba jalankan. Wah, ini kayaknya agak lama ini tutorialnya. User 1 2 3, transaksi barang keluar 1 2 3 ya. Oke, masuk. Kalau masuk dipastikan masuk atau kodenya berhasil, kita teruskan ya untuk isian kolom selanjutnya. Nanti kita fokus di sub prosedur masuk ini. Kita ini supaya tidak capek ngetik, kita copy saja, copy di bawahnya sini. Tapi kode yang kita ingin masukkan datanya pada item DG tampil di wilayah kolom barang. Nilainya kita sama dengankan dengan txt barang teks. Selanjutnya pada kolom namanya apa? Habis barang satuan. Kita sama dengankan dengan txt satuan. Terus habis satuan harga. Kita sama dengankan dengan txt harga. Terus kolom selanjutnya adalah GTY, maksudnya adalah quantity barang. Berarti kita tambahkan 1 saja dengan data 1 pada kolom dengan nama GTY besar, GTY
kita sama dengan satu barang. Terus ada kegeser lagi. Pakai trackpad susah ya, pakai mouse mudah. Selanjutnya tadi total, ada kolom total berarti nilainya adalah hasil perkalian harga dengan HTY ya, tapi ini berhubung kita setkan 1, berarti kita sama dengankan saja dengan TXT harga seperti ini. Kita coba jalankan. User 123, transaksi barang keluar 123. Oke. Oh, ini sebaiknya kalau kita ketika kita selesai mengetikkan suatu kode di sini dan kodenya ditemukan, ini sebaiknya kita otomatis hapus ya, supaya user tidak menghapus manual seperti ini, kan kelamaan ya. Kita harus hapus manual seperti ini. Nanti kita kembali lagi ke jendela pengeditan atau di Visual Studio ini. Terus kita fokus di bagian TXT kode texting, ini masih di sini. Kita tambahkan kode di bawah sini. TXT kode kita clear atau kita hapus teksnya. Atau kita coba lagi. User transaksi barang keluar 123. Ditemukan datanya, ditampilkan di sini dan dimasukkan di data GreenView ini dan kodenya hilang. Jadi user tinggal memasukkan kode lagi. 1, 2, 4 masuk barang yang berbeda seperti itu. Dan data ini sebatas tampil di data GreenView ya, ini belum masuk di dalam database. Soalnya ya emang belum kita kodekan kodenya untuk itu. Oke ya, seperti ini. 1, 2, 3. Oke ya. Ini ada 3 barang yang sama. Nanti kita desain kalau barangnya yang sama, itu yang nampil cuma satu saja, tapi yang berubah adalah kuantitinya atau jumlah di sini. Oke ya. Kalau di sini kan misalkan saya tambahkan kode yang sama, seharusnya kan kalau lebih ringkasnya, seharusnya ini cuma ada satu data, tapi kuantitinya ini yang berubah. Nanti kita coba desainkan seperti itu. Kita kembali ke menu, terus kita close, kita kembali ke Visual Studio Editor ini, kita close. Berarti yang perlu kita edit itu di wilayah sini ya, data masuk ini. Data masuk berarti kita cari datanya dulu ya. Kalau data di text box yang kita ketikkan di sini, kode ini sudah ada di dalam wilayah di kita tampil ini, maka yang kita tambahkan adalah kuantitinya. Oke, berarti kita ke sini. Tadi kita gunakan fungsi for saja ya. For n sama dengan 0 to dg tampil row count seperti ini, dari n sama dengan 0 sampai jumlah dari dg tampil dikurangi dari 1. Soalnya indeks dari baris data GreenView itu dimulai dari 0 ya, bukan dimulai dari 1. Kita tuliskan 0 ini untuk fungsi perulangannya. Terus kita ini kita buat variabel saja, dim kode sama dengan dg tampil item pada wilayah kolom dengan indeks kode dan row-nya sesuai dengan variabel perulangan n ini. Terus jika if kode yang terbaca itu sama dengan txt kode teks
maka then nah ini if kode bentar ini kok dim kode string. Nah seperti tg tampil values kurang value. Oke, jika kode ini sama dengan txtly kode, maka kita tambahkan nilai hty nya bukan 1 tapi ditambahkan 1 lagi. Berarti ini bentar ya, tak mikir dulu, ini logikanya agak sulit ini. Nah, apalagi sudah tengah malam ini, jam berapa ini? Waduh, nggak YouTube, nggak ada script seperti ini. Oke, kita buatkan variabel dulu ya untuk menampung data gty nya. Dim gty as integer sama dengan kosong. Bentar, tak mikir dulu. Terus dim ada data maka as boolean ya. Boolean itu berdata bertipe true dan false saja. Kita falsekan saja benar atau salah. Terus ada data jika kode sama dengan txt kode teks, maka ada datanya kita set true seperti ini. Dan ini jika true, jika if ada data sama dengan true, then maka yang kita masukkan cuma ini. Copy dg tampil row pada cell quantity itu nilainya ditambahkan dengan 1 seperti ini, plus 1. Sedangkan else jika ada data itu false dalam artian kode ini tidak ditemukan, maka barulah kita masukkan, kita pastekan di sini ya, masukkan penampilan data seperti ini. Oke, kita cek dulu ya. Oh, ini sebenarnya kita kalau sudah ditemukan ini sebaiknya ditutup ya untuk for-nya biar tidak lemot. Exit for, kita tes apakah kodenya berhasil atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. User 123 barang keluar 123. Waduh, enggak nambah ya, tetap 1. Logikanya ada yang keliru nih. Kita kembali ke menu, kita close. Bentar ya, saya pause dulu untuk memberi kesempatan saya untuk mikir. Oke ya, kita mulai lagi. Bentar, rekam enggak ini? Oke, masih merekam sudah. Waduh, hampir setengah jam. Oke, kita lanjut saja. Ini enggak boleh cuma sekedar seperti ini ya. Ini kita perlu tambahkan di sini. Ini kita copy saja. Dg tampil ini kita kopikan di wilayah sini. Nah, jadi nilai dari kolom quantity ini sama dengan nilai itu ditambahkan dengan 1. Kita coba jalankan, sepertinya berhasil ini. Users, ini mana? Kok hilang? Ini 123. Transaksi barang keluar 123. Oke, kita coba lagi. Oke, berubah. Jadi yang ditampilkan cuma 1 baris, tapi yang berubah kuantitinya. Ini coba diperhatikan ya, jika saya memasukkan
kode barang yang sama, otomatis 5. 1 2 3 5. Tapi kalau kita memasukkan kode yang berbeda 1 2 4, timbul record yang baru, soalnya barangnya berbeda. Lagi 1 2 4 yang bertambah ini 1 2 4 1 2 3 1 2 3. Bentar, 1 2 3 1 2 3 kok yang bertambah kok ini ya. Bentar, ada yang keliru kayaknya. Oh iya, ada yang keliru, bener ada yang keliru. Ini bukan, ini harus kita ganti ya untuk row-nya ini. Row-nya ini yang teredit otomatis yang bagian bawah. Berarti kita harus buat sebuah variabel lagi, dim baris data as integer, kita sama dengan 0 dulu. Terus di sini kita berikan nilai baris data sama dengan n. Baru di sini ini kita hapus saja. Barisnya bukan baris terakhir, tapi baris sesuai dengan variabel baris data. Kalau baris ini kan intinya kita mencari baris terakhir ya, fungsi rumus ini. Tapi sebenarnya ini yang kita maksud adalah baris sesuai dengan hasil pencarian di wilayah sini. Kita coba jalankan, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. User 1 2 3 barang keluar 1 2 3, iya sama 1 2 3. Yang teredit ini 1 2 3. Kita ketikkan barang yang berbeda, telo 1 2 4 1 2 3. Loh, kok tetap sama 1 2 3? Ada, bentar 1. Oh iya jelas nah. Kembali ke menu, ada yang perlu kita ubah lagi. Baru kelingan. Nah ini juga harus kita ubah menjadi baris data. Aduh, ada piye gimana DG tampil. Tak back saja ya. Baris data. Oke, kita coba jalankan lagi. User 1 2 3 barang keluar 1 2 3. Oke, masuk 1 2 3 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3 masuk yang berubah ini. Terus kita masukkan 1 2, ada kok di sini 1 2 4 1 2 3 1 2 4 1 2 3. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Ini yang belum berubah adalah total harganya, padahal ini berubah total harganya kok tetap. Maka kita perlu mengkodekan, yaitu kode di wilayah masukkan data tadi, yaitu pengalian dari harga ini dikalikan dengan ini. Oke, kita kembali ke menu, kita close. Berarti kita perlu berikan kode di wilayah sini. Oke, ini kita copy saja, capek ngetiknya ya. Ada, copy, pastekan di sini bahwa nilai dari kolom DG tampil pada kolom total itu nilainya adalah hasil pengalian dari kolom GTY dikalikan dengan kolom harga.
harga. Oke, nih supaya tidak panjang ke sana, kita bisa enterkan di sini. Nah, seperti ini. Oke, kita coba jalankan kodenya. User 123 masuk, transaksi barang keluar 123 223 223 223. Oke, ini berubah ya, 223 123. Nah, ini diperhatikan di sini ya, ketika saya masukkan barang telo otomatis kuantitinya berubah. Kita masukkan barang yang baru lagi, otomatis dimunculkan baris yang baru 124, berubah lagi 124, berubah lagi. Oke ya. Oke, nanti juga akan kita rencanakan ketika user mengetikkan langsung di wilayah kolom di data view ini, misalkan 12, ketika selesai mengenter, selesai mengedit ini otomatis harusnya otomatis bisa berubah ya. Nanti perlu kita kodekan juga untuk kode itu. Tapi saya rasa untuk kode itu kita lanjutkan pada tutorial berikutnya saja ya. Ini sudah setengah jam lebih dan lagi pula ini sudah tengah malam ya. Oke ya, kita lanjutkan tutorial ini pada kesempatan tutorial berikutnya, dan terima kasih sudah menonton.